Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Wida Sarudin. Saya akan memaparkan beberapa materi pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu etnomedika dan yang kedua Chinese Traditional Medicine atau CTM. Yang pertama etnomedika. Jadi etnomedika itu berasal dari dua kata, yaitu etnik yang artinya etik atau budaya, yang kedua medika yang artinya obat-obatan dalam penyakit. Untuk obat tradisional sendiri dapat diartikan adalah obat dari suatu negara yang digunakan secara turun-temurun di negara lain atau dari negara tersebut. Sejarah pengobatan tradisional. Awalnya ilmu kedokteran masih menggunakan tumbuhan herbal serta hewan dalam melakukan praktek penyembuhan. Pengobatan dulu eratnya dengan kepercayaan setempat, sebab itu dulu masih banyak masyarakat yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Orang Tiongkok kuno menggunakan pengobatan berupa akupuntur. Sedangkan orang Mesir kuno ilmu kedokterannya sekitar 2600 tahun yang lalu sebelum Masehi. Dokter yang pertama bernama Imhotep. Beliau dikenal dengan pengetahuannya dengan ilmu faal atau ilmu penyakit. Mesir pada masa lalu sudah mengenal dokter gigi, dan pada abad ke-27 seorang ilmuwannya yang bernama Al-Razi, di mana beliau orang yang pertama mengidentifikasi penyakit cacar air. Untuk perkembangan sejarah pengobatan tradisional sendiri untuk di Indonesia, ada beberapa relief yang terdapat pada Candi Borobudur yang menjadi bukti ditemukan resep tanaman obat pada daun lontar. Yang di situ yang berisi ada salah satu istilah dalam pengobatan tradisional tersebut, yaitu adalah jamu yang pada tahun 15 sampai 16 sebelum Masehi. Ada juga pada zaman penjajahan Belanda, dokter kebangsaan Inggris dan Jerman tertarik mempelajari jamu, yang dalam bukunya terdapat beberapa informasi untuk pengobatan di Eropa digantung dengan herbal jamu dari Indonesia, yang diantaranya ada rebusan daun sirih, daun kayu manis, dan kapulaga. Pada akhir tahun 930, dari Abdul Rasid dan Dr. Sastro Amijojo menganjurkan penggunaan jamu sebagai upaya preventif untuk mengganti obat yang sangat mahal. Dalam kurun tersebut terdapat 3 pabrik jamu yang besar. Yang pertama PT Jamu Ibu Jaya, PT Jamu Nyonya Menir, dan PT Jamu Sidomuncul. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 240/Menteri/Per/5 tahun 1990 tentang izin usaha industri. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 584/Per/6 tahun 1955 tentang sentra pengembangan dan pengobatan tradisional. Kita masuk teknik pengobatan, yaitu teknik pengobatan Ayurveda. Untuk teknik pengobatan Ayurveda sendiri memiliki prinsip dasar mencegah penyakit dengan berusaha menjaga keseimbangan tubuh, pikiran, jiwa, dan lingkungannya. Teknik ini menggunakan tumbuhan. Untuk kuno Ayurveda terdapat prinsip-prinsip pengobatan yang meliputi space, udara, api, dan bumi. Kebijakan terkait pengobatan tradisional terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu pada Pasal 1 Ayat 6, Pasal 46, Pasal 48,
pasal 59 dan pasal 61 ayat 1 dan 2. Legilisasi obat herbal dan tradisional. Menurut WHO, ada 3 sistem yang dianut di negara-negara di dunia tentang pengobatan tradisional. Yang pertama, sistem integratif. Sistem integratif ini di mana pengobatan tradisional resmi telah diakui secara utuh dalam sistem kemasyarakatan. Yang kedua, sistem inklusif. Pengobatan ini hanya diakui secara formal dan dimanfaatkan pada bagian-bagian tertentu saja. Dan ketiga, sistem toleransi, di mana kedokteran modern tetap berpraktek namun tidak menghilangkan pengobatan tradisional atau pengobatan tradisional itu tidak dilarang. Berdasarkan cara pembuatan serta jenis klaim penggunaan dan tingkat khasiat, obat alam Indonesia dikelompokkan menjadi jamu. Yang pertama jamu, yang kedua obat herbal standar, dan yang ketiga fitoforman. Di sini ada beberapa keunggulan dari obat tradisional. Yang pertama, ada banyak senyawa aktif dalam bentuk bahan alam sehingga efek komplementer atau saling melengkapi dan memiliki banyak efek farmakologi. Yang kedua, karena sebagian besar obat tradisional dalam bentuk ekstra kasar, maka sewanya juga relatif ringan. Ini yang menyebabkan efek sampingnya yang terjadi pada pemakaiannya itu relatif ringan dan tidak ada efek samping yang berlebihan. Untuk kelemahan, masih sedikit obat tradisional yang dapat dibuktikan dan dengan penelitian dan bentuk uji klinis. Yang kedua, kurangnya standarisasi pada obat tradisional. Dan yang ketiga, resistansi para pelaku kesehatan atau dokter, kurang adanya uji klinis tentang obat tradisional. Mungkin itu saja penjelasan singkat untuk materi yang pertama tentang ilmu medika. Nah, sekarang saya akan masuk pada materi yang kedua. Sekarang saya akan masuk pada materi saya yang kedua tentang Chinese Traditional Medicine atau CTM, atau juga bisa disebut dengan TCM. Penelitian tentang TCM adalah gabungan antara mitos, fakta yang merentang mundur 500 tahun yang lalu. Untuk perkembangan dan TCM dan sejarahnya, yang pertama itu di Cina pada masa pemerintahan Shennong. Dia itu merupakan salah satu kaisar Cina yang sangat dihormati karena penemuannya tentang obat-obat herbal, yaitu pada tahun 2800 sebelum Masehi. Yang kedua, pada masa Konfusius, yaitu pada tahun 554 sampai 479 Masehi. Ia terkenal sebagai seorang yang bijak, yang paling hebat dan dihormati karena ia menetapkan kode etik dan peraturan berdasarkan pikiran bahwa terdapat tatanan harmoni di dalam semesta yang berasal dari keseimbangan baik antara kekuatan yin dan yang artinya manusia harus menumbuhkan 5 sifat, diantaranya sifat kebajikan, keadilan, kesopanan, kebijakan, dan ketulusan. Kemudian pada dinasti Han tahun 206 sampai 220 sebelum Masehi, semua obat dikumpulkan dan dikelompokkan menjadi ada 3 bagian. Yang pertama bagian atas untuk obat-obatan yang memelihara kehidupan. Bagian tengah obat-obatan yang menunjang vitalitas, dan yang ketiga bagian bawah yaitu racun, dalam ini penyembuhan untuk penyakit yang berat. Konsep untuk CTM sendiri yaitu untuk pengobatan fisik.
CTM merupakan warisan dari kedokteran Cina yang dimulai sejak 500 tahun yang lalu. Pengobatan tradisional Cina juga dapat tidak luput dari pengaruh perkembangan teknologi. Pemanfaatan herba dalam CTM, dalam pengobatan CTM di Tiongkok, khususnya pada wanita, tindakan mendiagnosanya tidak sesederhana mendiagnosa pria dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Contohnya saja untuk kehamilan, istilah operasi sesiar berasal dari hukum Romawi kuno yang menuntut bahwa ketika seorang wanita hamil meninggal, tubuhnya tidak dapat dikuburkan sebelum bayi yang dikandungannya dilahirkan. Untuk proses melahirkannya untuk CTM, yaitu proses melahirkan dianggap menguras tingkat darah. Jadi untuk perawatan yang paling umumnya, ibu setelah melahirkan disuruh memakan bawang putih dan ginseng. Menurut teknik medis Tiongkok untuk infertilitas dapat diringkas menjadi sindrom yang berbeda. Ini adalah depresi dari limpa dan hati, depresi ginjal dan hati, depresi darah dan hati, dan ada berbagai unsur lainnya. Artinya, untuk diagnosa infertilitas pada wanita sulit untuk dilakukan karena yang dicatat oleh dokter pada zaman itu yaitu cuma yang dipantau adalah denyut nadi dan warna dari lidah ibu tersebut. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.